Kalau perusahaan dan pekerja mampu meningkatkan produktivitas, maka apa dampaknya ke si pekerja dan ke dunia ekonomi pada umumnya? Nah, jadi kalau pekerja mampu meningkatkan produktivitasnya, pasti akan berpengaruh kepada penurunan harga pokok produk. Harga penurunan pokok produk berarti perusahaan memiliki margin ataupun spread yang semakin lebar, semakin besar dengan harga pasar di harga jual di pasar. Dengan menurunnya harga pokok produksi, berarti perusahaan semakin memiliki margin yang besar antara harga pokok produk dengan harga produk di pasaran, dan pasti meningkatkan laba bisnis perusahaan. Dengan demikian, kalau laba bisnis meningkat, konsekuensinya pendapatan karyawan pun akan meningkat, khususnya dari sisi katakanlah bonus produksi dan seterusnya. Di sisi lain, selain untuk karyawan dan perusahaan sendiri, masyarakat pun akan memperoleh output yang lebih banyak dan lebih bagus. Artinya mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan barang karena perusahaan menghasilkan barang yang lebih banyak. Kemudian juga akan mendapatkan barang yang lebih bagus, tentunya kualitasnya. Karena apa? Karena dari hasil produktivitas karyawan tadi, di sumber daya yang tersedia di dalam perekonomian pun akan terus bergerak, khususnya sumber daya manusianya pasti akan terus terpengaruh atau paling tidak akan terus ikut berputar dengan perbaikan atau produktivitas yang dijalankan tersebut. Untuk peningkatan produktivitas lebih lanjut, sebaiknya kita perhatikan paling tidak ada 4 hal atau asumsi yang harus menjadi concern kita, karena itu adalah merupakan karakteristik dari manajemen sumber daya manusia ataupun tenaga kerja agar mereka selalu berubah ke kondisi yang lebih baik. Pertama, orang yang melakukan pekerjaan tersebut adalah orang-orang terpilih. Mereka memiliki kualifikasi yang yang tepat atau yang cocok untuk melakukan perbaikan itu. Jadi kalau siklus proses bekerja itu terus berjalan, selama proses produksi itu berjalan, kan tenaga kerja itu pasti ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, diasumsikan bahwa orang yang bisa bertahan di dalam itu adalah orang-orang yang memang punya kualifikasi sesuai dengan proses produksi yang dijalankan, dan itulah orang-orang yang terbaik yang memberikan kontribusi potensi ataupun keahliannya ke dalam perusahaan dan mau berkontribusi dengan tingkat motivasi yang tinggi. Karena ketika mereka ada masalah ataupun tidak bisa bekerja secara maksimal, tentunya sudah akan keluar. Ya, jadi sekali lagi kita memiliki orang-orang yang kualifikasinya memang bisa diandalkan untuk memperbaiki kondisi itu. Yang kedua, jadi pengambilan keputusan itu harus atau sebaiknya terjadi pada tingkat paling bawah. Jadi semakin bawah tingkatan untuk melakukan keputusan itu, maka mereka akan lebih dekat dengan pengetahuan teknis dengan apa yang dijalankan atau apa yang berlaku dalam proses produksi tersebut. Dengan semakin tahu proses produksi yang dijalankan, berarti bahwa ya orang itu semakin handal. Yang ketiga, ya harus adanya partisipasi pekerja dalam peningkatan kepuasan kerja, sehingga kalau kepuasan kerja meningkat akan diikuti oleh peningkatan komitmen dari pekerja itu sendiri dalam mendukung pencapaian target atau tujuan. Keempat, harus adanya sejumlah ide-ide yang dimiliki oleh pekerja.
dan untuk dapat diimplementasikan lebih lanjut dalam proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan. Jadi kontribusi dari orang yang sudah kita anggap kualifikasinya cocok, kemudian juga dia handal ataupun dapat diandalkan, dan dia sudah terlihat mampu atau bisa bertahan dalam mengikuti proses produksi yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya mereka juga tentunya kita harapkan punya ide-ide yang bisa merubah atau berinovasi sehingga proses produksi bisa dijalankan lebih lanjut. Salah satu biaya yang menjadi beban untuk faktor produksi dari sisi tenaga kerja ada yang dikenal dengan insentif kerja. Insentif kerja ini biasanya hal tambahan di luar kompensasi utama berupa gaji dan tunjangan, dan tujuan dari insentif kerja ini adalah agar si tenaga kerja mampu ataupun dapat meningkatkan produktivitasnya. Nah, jadi agar dapat berhasil pembelian insentif ini, maka insentif ini harus memperhatikan beberapa hal. Kesatu, ini dapat diterapkan kepada situasi di mana memang dengan pemberian insentif ini pekerja akan termotivasi untuk meningkatkan outputnya. Nah, jadi ketika ada tambahan katakanlah uang yang akan diberikan ke pekerja, bagaimana cara agar uang ini memberikan motivasi lebih? Bisa jadi contoh misalnya bahwa tidak diberikan dalam bentuk kenaikan gaji semua, tetapi banyak yang dialokasikan yang kepada yang pemberiannya justru dikaitkan dengan kinerja dia yang dia unjukkan. Contoh misalnya kepada bonus ketika penjualan sekian ratus juta. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan itu berarti ada targetan ataupun ada semangat lain dia agar dia akan melakukan penjualan barang atau marketing dengan upaya yang lebih bagus atau lebih tinggi. Yang kedua, menyediakan lebih banyak upah yang besarnya proporsional terhadap output yang melebihi standar. Itu yang saya bilang tadi. Jadi misalnya marketing, ada target bahwa bulan ini penjualannya adalah 100 juta. Kemudian ada insentif atau ada bonus. Jika di atas 100 juta, maka akan mendapat sekian persen. Ya, terus ada persen, dan persennya biasanya apakah progresif atau berubah-ubah, itu bisa diatur. Yang jelas dia bisa melihat bahwa kalau dia mampu menjual lebih dari standar, maka dia akan mendapat bonus. Jika seorang staf katakanlah administrasi dapat bekerja dengan kualitas kerja yang lebih bagus, maka dia akan dapat bonus lebih lebih besar. Kan bonus juga bisa disetting nanti. Misalnya 100% gaji, atau misalnya 105% gaji, atau dalam kondisi lain ada yang 2 kali gaji, 3 kali gaji dan sebagainya. Dan itu harus dapat ataupun harus mampu memotivasi si karyawan ataupun si pekerja agar bekerja dengan lebih giat dan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih bagus. Juga harus menetapkan standar yang adil sehingga usaha kita untuk menambah motivasi mereka dalam menghasilkan barang itu bisa memang terfikir langsung bagi mereka, dan mereka akan merasa adil dengan pemberian katakanlah bonus yang diberikan. Setelah secara umum tadi kita berbicara bagaimana kedudukan insentif itu untuk apa. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana pemberian insentifnya. Salah satunya ada yang disebut dengan Straight Piecework Plan atau rencana unit kerja langsung. Ini adalah salah satu rencana di mana pemberian insentif yang diberikan itu dengan pola atau teknik yang paling sederhana, yaitu membayar upah di atas tarif dasar produksi atau standar. Jadi ini kalau standarnya katakanlah 100 secara umum, maka dia beri 110.
Nah, ini secara straight plan ini. Jadi secara langsung dengan mudah kita akan lihat bagaimana di pasaran dan langsung kita berikan tempat kita supaya lebih menarik, maka dinaikkan. Nah, kasus ini terjadi sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat sepanjang jalur dari Cileunyi ke Cicalengka itu banyak pabrik tuh. Konon katanya kalau upahnya beda 1.000 saja per hari misalnya ya, itu bisa membuat pekerja dari satu pabrik ini akan pindah ke pabrik itu. Jadi ada daya tarik tersendiri ketika kita memberikan upah di atas rata-rata atau di atas standar, kemudian juga di atas yang lainnya. Biasa ini konsepnya konsep rumput tetangga lebih hijau. Jadi di level tertentu perbedaan perbedaan gaji yang tidak signifikan itu bisa memicu orang pindah. Nah, tapi di level-level lain tidaklah ya, artinya belum tentu juga bisa berlaku karena pertimbangan orang bekerja atau pertimbangan orang itu kan bukan hanya masalah berapa beda atau gajinya, ada juga faktor-faktor lain yang akan dipertimbangkan, entah itu kenyamanan kerja, kemudahan pencapaian atau transportasinya dan seterusnya. Yang kedua, ada yang disebut dengan rencana bonus 100%. Nah, ini 100% bonus plan. Nah, jadi ini semua atau ini diberikan dengan cara bagaimana? Dengan cara atau melakukan variasi dari rencana dari kerja langsung tadi. Jadi bisa jadi bonusnya ataupun insentif ini 100% akan kita berikan. Jadi kalau tadi gini, kalau yang tadi misalnya sekarang sudah punya gaji 100 standarnya ya, kemudian ada alokasi insentif 50 misalnya. Nah, tipe pertama itu diambil sebagian, dimasukkan agar gaji yang 100 ini di atas rata-ratanya, di atas standarnya, jadi 110. Jadi alokasi insentif sekarang ataupun bonusnya berkurang 10 jadi 40 kan. Nah, kalau yang kedua ini standarnya tetap 100, tapi semua yang 50 ini diberikan sebagai bonus. Yang ketiga, ada yang disebut dengan rencana bonus kelompok atau group bonus plan. Jadi ini sejumlah industri biasanya menggunakan variasi ataupun option ini, di mana nanti akan sangat digantungkan ataupun akan sangat dikaitkan dengan produktivitas yang lebih tinggi daripada si individu itu sendiri. Misalnya apa? Departemen atau pabrik katakanlah. Jadi namanya itu, jadi nanti secara besar dulu kelompok bonusnya diberikan ke sana. Nah, nanti dia akan apa? Akan diberikan, akan dibagikan kepada seluruh anggota yang ada ataupun yang ada di lapisan ataupun di kelompok tersebut. Jadi akan terbagi. Untuk karyawan ada yang di kelompok dengan bonus yang tinggi, tentunya akan sangat beruntung. Ya, karena ikut terbawa. Jadi yang dinilai secara keseluruhan. Nah, tapi biasanya secara umum pemberian bonus ini itu tadi, jadi ada kombinasi antara performance secara grup dan secara individu, sehingga pada akhirnya bahwa apa yang diberikan kepada individu itu juga mencakup di dalamnya adalah performance secara tim. Kemudian ada yang dikenal dengan rencana insentif organisasi. Apa itu rencana insentif organisasi, yang juga dikenal sebagai rencana pembagian keuntungan organisasi? Nah, ini adalah konsep yang berkembang khususnya di Amerika. Nah, ini dikembangkan sebagai imbalan atau ya sebagai jawaban atas produktivitas yang telah ditunjukkan ataupun yang saat ini muncul. Jadi kalau misalnya ini, kalau ingin
Jadi kalau ingin meningkatkan produktivitas, salah satunya nanti akan ada insentif dari organisasi untuk orang-orang yang memang berhak mendapatkan itu. Nah, jadi rencana ini memaksa atau paling tidak mengharuskan manajemen berpikir keras, terutama untuk membangun partisipasi dari pekerjanya, dan mereka harus berkomitmen untuk menyukseskan rencana pemberian insentif tersebut. Karena kalau setinggi apapun rencana insentif yang ingin dibayarkan oleh manajemen, katakanlah demikian, kalau tidak ada partisipasi atau tidak ada dukungan penuh dari karyawan, akan agak susah atau kesulitan.